Iya kenapa? Al-Fatihah. Iya kenapa? Al-Fatihah. Perlu nungguin si Albi lama ini. Enggak dari tadi diceknya. Harusnya dari tadi, Bi. Mic-nya nggak nyala-nyala. Tapi kedengeran kan? Nggak pakai mic ya? Kedengeran? Ini langsung ke Muqaddimah Musonif aja. Halaman yang hardcover nih 22. Yang hardcover langsung aja diloncat. Soalnya ini banyak banget kalau nggak diloncat. Langsung ke Muqaddimah aja. Nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keagungane Gusti Allah. Alladzi manna kang sampun maringi keanugrahan sapa Allah. Alaina ing atase kita bi rasulihi kelawan rasule Allah al-karimi kang mulia. Wahadana lan sampun aweh pituduh sapa Allah ing kita. Bihi kelawan rasul ila dini maring agama al-qawimi kang kuat. Wasirati lan jalan al-mustaqimi kang lurus. Wa amarona lan sampun perintah sapa Allah ing kita bitauqirihi kelawan mulia akan rasul wa ta'zimihi lan ngagungaken rasul. Wa takrimihi lan tegese muliakan rasul wa tabjilihi lan ngagungaken rasul. Sama ya, taukir, takzim, takrim, terus tabjil itu artinya memuliakan. Lengkap ini. Kalau takzim itu mengagungkan, memuliakan dengan cara pengagungan, dengan cara memuji. Sana dengan cara mengangkat, namanya memuji, takzim. Intinya artinya sama, memuliakan semua. Wa farrodo lan wajibakan atau fardu akan sapa Allah ala kulli mukminin ing atase saban-saban mukmin. Ayyakuna ing yen ana sapa mukmin iku ahabba luwi demen sapa mukmin ilaihi maring rasul min nafsihi saking dheweke mukmin. Wa auladihi lan pira-pira anake mukmin. Wa khalilihi lan kekasih mukmin. Wa ja'ala lan sampun dadosaken sapa Allah mahabbatahu ing demen maring Kanjeng Nabi, ing demen maring Rasul, sababan ing dadi sebab
limahabbatihi maring demen Allah wa tafdilihi lan keutamaane Allah. Asyhadu nyakseni sapa isun an ing setuhune kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah. Illallahu angin Gusti Allah. Ar-Raufu kang maha welas, kang maha kasih sayang, Ar-Rahimu tur kang maha welas asih. Wa asyhadu lan nyakseni sapa isun anna Muhammad dan instuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah, hambane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah. Dzul jahi kang duweni pangkat, al-azimi kang agung, kang mulia, kang luhur. Shalla muga-muga maringi rahmat takzim sapa Allahu Gusti Allah. Wasallama lan muga-muga maringi keselamatan sapa Allah. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa ala sairil mursalina lan ing atase sekarine pira-pira utusan kabeh. Wa ali kullin lan sekabehane saban-saban keluarga. Wa ali kullin lan keluargane saban-saban kabeh. Wa ali kullin lan keluargane saban-saban kabeh was sahabati lan para sahabat. Wat tabi'ina lan para ulama tabi'in kabeh. Lahum kadue kabeh. Semua itu dari sairil mursalin wa ali kulli sahabat tabi'in. Bi ahsanin kelawan bagus. Bi ahsanin kelawan kebagusan. Kelawan piro-piro kebagusan. Ila yaumiddini itu maka maring dina akhir. Maring dina kiamat. Amma ba'du anapun ing dalam suwise bismillah. Amma ba'du anapun ing dalam suwise bismillah atau anapun ing dalam suwise mazkur. Fahadza maka utawi ikilah kitab. Iku juz'un bagian latifun kang lembut. Yasarrohu muga-muga gampangaken ing juz'un latif sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fima ing dalam perkara. Yajibu kang wajib apa mak. Alal mukallafina ing atase wong mukallaf kabeh. Min mahabbatin nabiyina saking demen maring para nabi kabeh. As'alu nyuwun sapa kula, nyuwun sapa isun. Allaha ing Gusti Allah al-Karima kang maha mulia. Ayyaj'ala ing yenta muga-muga ndadosaken sapa Allah. Zalika ing mengkonon juz'un latifun. Zalika ing mengkonon juz'un latifun minhu saking Allah. Walahu lan karna Allah. Wa fihi lan ing dalem dalane Gusti Allah wa ilaihi lan balik lan kembali maring Allah. Wa wasilatan lan dadi wasilah lil qabuli maring diterimane amal. Indahu ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mujibatan lan kang netepaken lil qurbi maring gawe parek, maring mendekatkan diri. Lil kurbi maring gawe parek wa zulfa lan derajat kang luhur. Ladaihi maring arsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi wujubil imani. Ing dalam jelasaken piro-piro wajibe iman. Bihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong mukallaf. Ba'da ma'rifatillahi ing dalam sewise ngawruhi Gusti Allah. Wal imani lan iman bihi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Opo al imanu iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu lan beneraken Rasul. Pima ing dalem barang ata kang teka sapa Rasul bihi kelawan ma. Min indi rabbihi ing dalem arsane atau ing dalem sandinge pangerane Kanjeng Nabi yaiku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
kekecilin, kegedean. Qala Allah Ta'ala. Qala sampun ngendika sinten Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa aminu maka imana sapa sira kabeh billahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Wan nuri lan maring Al-Qur'an. Alladzi anzalna kang wis nurunaken sapa isun sapa kita. Wallahu lan utai Gusti Allah bima kelawan barang tak maluna kang beramal sapa sira kabeh iku khabirun zat kang maha waspada. Wa qala ta'ala inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka innastuhunaisun iku arsalnaka wis ngutus sapa isun ing sira Muhammad syahidan hale dadi saksi wa mubasysyiran lan ngupai kabar bahagia, ngabar bunga. Wa nadhiron lan dadi wong kang weden-wedeni lan dadi wong kang memberikan peringatan. Litu'minu supaya iman sapa wong akeh, litu'minu supaya iman sapa sira kabeh billahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Wa tu'azziruhu lan ngagungaken wa tu'azziruhu lan ngagungaken sapa sira kabeh ing Allah wa tuwaqiruhu lan muliakan sapa sira kabeh ing Allah wa tusabbihuhu lan maca tasbih sapa sira kabeh ing Allah bukrotan ing dalam waktu esuk wa asila lan waktu sore. Wa qala ta'ala fa aminu mangka imana sapa sira kabeh billahi maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. An-nabi kang dadi nabi al-ummi kang bangsa ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, namanya ummi. Tapi meskipun nabi ummi, beliau itu tahu mana yang salah, mana yang benar. Kenapa diummikan? Salah satunya biar orang kafir itu tidak menyangka, tidak mengira bahwa Al-Quran itu karangannya Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu kang iman sapa alladzi billahi maring Gusti Allah wa kalimatihi lan maring pira-pira kalimate Allah. Dawuhe Allah, ayate Allah. Wattabi'uhu lan anuta sapa sira kabeh ing nabi la'allakum menawa sira kabeh iku tahtaduna la'allakum barangkali sira kabeh sapa sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tahtaduna bakal oli pituduh bakal oli petunjuk sapa sira kabeh. Wa qala ta'ala waman lan utawi sapane wong iku lam yu'min ora beriman sapa man billahi maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Fa inna mangkastuhnaisun iku a'tadna wis nyiapaken sapa isun lil kafirina maring wong kang kafir kabeh sa'iron ing neraka sa'ir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu diperintah sapa isun an uqotila ing yen ta merangi sapa isun annasa ing manusa hatta yashhadu sehingga nyakseni sapa nas an ing stune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah sapa illallah ing Gusti Allah wa yu'minu lan ngimanaken sapa nas bi dima'ahum ing pira-pira getien nas wa hisabuhum lan utawi
hisaben nas iku alallahi ing atase Gusti Allah. Fal imanu maka utawi iman bin nabi kelawan kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iku wajibun wajib muta'ayyinun kang fardu ain. Muta'ayyinun kang fardu ain la yatimu kang ora sempurna apa al imanu iman asyar'iyyu kang bangsa syariat illa bihi angin kelawan iman. Wala yasihu lan ora sahapal islamu agama Islam illa ma'ahu angin sertane iman maring kanjeng Nabi. Wa maknal imanu lan utawi makna iman bihi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tasdiqu nubuwatihi beneraken kenabiane Rasulillah wa risalatillahi ta'ala lan utusane Rasulillah wa risalatillahi ta'ala lan utusane Allah Ta'ala lahu maring kanjeng Nabi wa tasdiquhu lan benerakene Nabi fi jami'i ma ing dalam sekabehane perkara jaa kang teka sapa Nabi bihi kelawan gawa ma anillahi saking Gusti Allah wa ma lan apa qalahu kang sampun ngendika sapa Nabi ing ma wa mutabaqatu tasdiqil qalbi lan nyesuayane atau nyesuayakene benerakene hati lan nyesuayaken benerakene hati lan penyesuaiane benerakene hati bidzalika kelawan mengkonon syahadah wa mutabaqatu tasdiqil qalbi lan utawi penyesuaian benerakene hati bidzalika kelawan syahadah iku syahadatul lisani persaksiane lisan bi annahu kelawan setuhune kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi jadi utusane Gusti Allah. Fa idza ijtama'a maka nalikane kumpul apa tasdiqu beneraken bihi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi kelawan hati wan nutqu lan ngucap bisyahadati kelawan ngucap syahadat bidzalika kelawan mengkonon tasdiq bil lisani kelawan lisan iku tamma sempurna opal iman wa tasdiqu lan beneraken lahu maring kanjeng Nabi. Faslun fi wujubi taatihi alaihi salatu wassalam ing dalam jelasaken pira-pira wajibe taat maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong mukallaf apa taatuhu taat maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Allah taala Gusti Allah taala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang pada beriman sapa alladzina ati'u ta'ata sapa sira kabeh amanu kang pada beriman sapa alladzina ati'u pada ta'ata sapa alladzina Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan ing rasul Allah wala tawallau lan aja pada berpaling sapa sira kabeh sapa alladzina anhu maring kanjeng Nabi saking kanjeng Nabi wa antum lan utawi sira kabeh ikut tasmauna mirungu sapa sira kabeh. Wa qala lan sampun ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wa ati'u lan ta'ata sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa rasul lan ing rasul. La'allakum menawa sira kabeh ikut turhamuna diwelas asihaken sapa sira kabeh. Nah, ini langsung ke muqaddimah. Kitab ini sebelum muqaddimah banyak pembahasannya mulai dari pembahasan silsilah pengarangnya, kemudian mauliduhu wa usratuhu wa nasyatuhu. Di sini juga
tentang biografinya, pengarangnya. Kitab ini An-Nurul Mubin fi Mahabbatil Mursalin. Itu karyanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu menjelaskan tentang bagaimana kita harus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini saya belum pernah mengkaji kitab ini ke orang belum pernah. Makanya ketika Kiai sedang sakit, kemudian jadwal sore kan kosong, saya disuruh tadinya mau dikosongkan, kemudian saya dapat amanah dari Kiai, jangan dikosongkan, kamu isi aja gitu. Jadi saya isi sore. Sebenarnya ngaji sore tuh malesnya luar biasa ngaji sore itu. Ya Allah, sungkan epor dari duduira bae sungkan, kita gak sungkan pada baik. Kalau kalian kan enak, males-males yang di belakang bisa sambil tiduran. Ya, halo yang di belakang, wah, itu sudah ketap-ketip aja matanya tuh. Dan maghribnya masih agak lama ini. Bisa sambil melonjor ya kan. Yang cewek bisa sambil ngerumpi. Apalagi nih, yang cewek kayaknya ada di tempat ngopinya Kiai ini, ada yang tidur juga ini kayaknya. Yang penting jangan tidur ngambang di kolam renang ya. Nah, itu nanti disangkain bebatang gitu nanti kalau di situ. Itu enak. Makanya paling enak memang dingajiin daripada mengkaji, paling enak. Karena kalau dingajiin itu tinggal duduk manis sambil selonjor, sambil ndekok apa. Sambil matanya rada ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Yang penting jangan berisik. Nerima pengetahuan, nerima keterangan sudah. Walaupun selesai ngaji keterangannya hilang lagi, buyar lagi. Enggak apa-apa lah. Kata Kanjeng Nabi yang wajib itu belajarnya. Ya. Tolabul ilmi faridatun. Tolabnya yang wajib itu, bukan pinternya, pinter urusan Allah. Yang penting kita usaha. Itu memang enak begitu. Tapi ya yang cuma ikut ngaji aja tuh yang malas. Masih malas. Apalagi yang mengkajinya gitu. Apalagi waya asar, waduh, waya nembe turu asar. Makanya kamu tadi yang ngaji Abah Imat jangan mengira Abah Imat gak malas. Sama aja, apalagi itu waya beduk, waya duhur, waduh, pengennya sih sambil ngeteh itu ngaji itu. Ngaji seruput, teh sekali, pengennya sih. Itu kalau ada alasan untuk puasa tidak sebulan tuh saya mau nggak sebulan saya sih gitu. Kalau bisa dibayar aja saya bayar itu puasa biar nggak sebulan. Jadi kalau puasa Ramadan itu baru denger Ramadannya aja udah kempong. Belum datang Ramadannya udah kempong. Nah, makanya saya isi habis asar sebetulnya saya dilema tuh bingung mau ngaji apa, saya bingung. Ngaji malam juga bingung, karena waktu itu saya masih nggak mikirin apa-apa lah, masih fokus buat kiai aja. Saya pikir waduh, tapi saya ketika udah beres, sudah tenang, udah membaik, baru saya kepikiran waduh mau puasa ya, mau ngaji apa ini tuh, Taurat aja teh ya ngajinya, apa Injil gitu ya, nggak apa Injil dimaknain gitu kan. Belum ada yang maknain Injil tuh. Maknain Injil aja apa ya. Terminjem dulu saya sama Paus nanti. Paus Paulus. Akhirnya Bang Zidannya nanyain terus, saya ini risih. Kamu nanyain terus dan saya pusing kata saya tuh. Bentar lagi ya akhirnya. Nah, ini saya nemu kitab ini. Nah, ini bagus nih kayaknya kitabnya. Walaupun ya memang Masya Allah kandel pisan kiai kapan khatam itu kiai ya. Itu tebel banget ternyata. Tapi nggak penuh ya, nggak penuh. Sedikit-sedikit. Ini tebel karena sedikit-sedikit tulisannya. Satu lembar ganti bab, satu lembar ganti fasal ya kan. Ini sedikit ini. Yang bikin banyak tuh itu, baru sedikit langsung pindah. Nah, saya tuh nyari
Saya favorit itu kitabnya Said Muhammad. Itu saya senang banget. Karena kitab Said Muhammad banyaknya kontemporer. Kitab-kitab yang baru. Apa aja, mau tarikh, mau fikih, usul fikih, mau hadis apa aja saya suka karya Said Muhammad. Tapi saya cek kitabnya Said Muhammad tebel-tebel banget. Waduh, nggak jadi deh, nggak jadi saya bawain. Saya sudah minder duluan. Lihat tuh tebel banget. Mau maknain Quran kayak kesuwen. Ya. Maknain Quran kayak pragatnya puasa tahun Arab kayaknya. Gimana pragat ya. Dari mulai ntar yang ngajinya banyak, penuh, sampai nggak ada yang ngaji nanti. Kalau maknain Quran itu yang maknainnya aja capek itu. Lagi banyak ya tebelnya. Tapi saya juga belum berani. Akhirnya saya cari cek kitabnya Hadratus Syekh. Wah, kayaknya biasa banyak rekomendasi. Dapat ini nih, enak nih kayaknya. Ini makanya ini saya dadakan ini. Derasnya saya dadakan, datang plek langsung buka, oh ya beres. Tapi pas lihat, Masya Allah tebel sekali ini. Ya semoga sih cepet ya selesainya. Ini sih buat pembuka aja. Yang gue dender ada santai lah pembuka. Ngorong coy soalnya. Ini udah ngelak banget nih segini, saya udah ngelak banget ini. Kalau perempuan kan enak, masih ada alasan nggak puasa. Oh saya lagi haid, saya lagi men kan enak. Masa laki-laki si Balia kamu nggak puasa? Saya men Gus, kan nggak mungkin gitu. Masa Balia saya lagi men, itu mennya keluarnya dari mana kalau si Balia? Itu fil kubul atau fil dubur itu? Minal kubul, minal dubur itu. Apa jangan-jangan dua-duanya itu Balia? Itu kan jadi ke perempuan banyak alasan enak gitu. Walaupun aslinya enggak men gitu kan. Lagian kalau perempuan bilang lagi men enggak ada yang mau ngecek kan. Kalau laki-laki Balia, saya lagi men Gus. Cek semua pokoknya. Oh Balia sih. Kita cek and recheck langsung. Tapi ya yang laki-laki harus kuat ya. Jangan bocor. Jangan bocor. Kan kamu kan puasa kan dekok aja. Sama aja saya juga pengen tidur aja pengen. Nah, alhamdulillah akhirnya datang kitab ini. Semalam ini sih siapa? Rusli mana sih? Oh ya, ngaji. Masih di Kiamir ya. Ya Rusli semalam ngasih kitab ke saya. Rusli sini kitabnya, yang bagus tuh hardcover kata saya tuh. Masa ngasih yang tipis? Kasih 2, saya lihat tuh. Aduh, ini banyak banget Rusli. Ketawa aja si SpongeBob itu tuh. Kalau lihat Rusli itu kayak SpongeBob pakai kacamata saya. Lucu ya lihat Rusli. Sengaja saya bikin kalian ketawa yang sumringah biar nanti sama-sama bareng-bareng ngorong sama saya nanti. Bareng-bareng haus sama saya. Tapi orangnya belum datang ini Rusli. Luar biasa itu Rusli. Orangnya rajin itu. Rajin sekali. Terus kemudian orangnya sikap. Ya persis sama Balia lah 1-2 gitu. Nah ini langsung muqaddimah. Di sini fasal pertama itu menjelaskan tentang fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalam. Menjelaskan tentang wajibnya kita seorang muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi setelah iman kepada Allah, kewajiban kedua adalah iman kepada Rasulullah. Iman kepada para nabi, para rasul ya Allah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah dan kepada nabi. Seperti di sini, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri allati anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menyerukan untuk beriman, kita semua jelas beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya dan kepada Al-Quran. Iman kepada Allah itu jelas, itu nggak usah dibahas lah, semua sudah tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana iman kepada Nabi?
Iman kepada rasul-rasulnya Allah itu adalah wa maknal iman bihi alaihi salatu wassalam tasdiqu nubuwatihi wa risalatillahi ta'ala lahu wa tasdiqu fi jami'i ma jaa'a 'anillahi wa ma qalahu wa mutabaqatu tasdiqil qalbi bidzalika syahadatul lisan bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kita beriman, bersaksi kepada Rasulullah itu adalah dengan kita mempercayai, membenarkan kenabian dan kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi dari Allah untuk umatnya. Kemudian dan membenarkan wa ma qalahu, apa yang telah diucapkan, yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Wa mutabaqatu tasdiqil qalbi, kemudian menyesuaikan di dalam hatinya, meyakinkan di dalam hatinya tentang keyakinan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syahadatul lisani bi annahu Rasulullah SAW. Ketika lisan kita mengucapkan syahadah, mengucapkan itu, rukun Islam itu yang kedua apa? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat, persaksian kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan semesta alam, dan persaksian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Itu namanya iqraru bil persaksian yang bin nutqi atau iqraru bil lisan, hanya pengucapan dengan lisan. Hatinya sih ngalor ngidul. Hatinya ngalor ngidul. Itu syahadat. Makanya tingkatan pertama orang-orang biasa itu, ya, itu ketika syahadah itu hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya bin nutqi, hanya iqraru bil lisan. Itu minimal. Hanya mengucapkan dalam lisannya. Tapi dalam perbuatannya enggak jauh beda, tetap baik, bangor ya bangor, ngaco ya ngaco. Hanya saja mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kemudian ketika seorang muslim sudah bersaksi, sudah bersyahadat, naik derajat. Naik tingkatannya. Naik ke lebih tinggi, namanya musyahadah muayyanah qalbiyah. Musyahadah muayyanah qalbiyah itu yang bersaksi adalah hati, jiwanya, jasmaninya, rohaninya, dan pikirannya. Jadi ketika seseorang itu sudah iqraru bil lisan atau wanutku syahadah bil lisan, sudah mengucapkan syahadah, dua kalimat syahadah dengan ucapan, hatinya itu juga ikut meyakini atas apa yang dia ucapkan dan mengetahui atas apa yang dia ucapkan. Nah, makanya di media sosial tuh ramai. Biasanya ada konten-konten kreator yang apa? Ngeprank gitu, atau ngeprank atau ngepruk gitu. Yang ngepruk sih nggutuk ya. Ngeprank atau ngerjain konten kreator lain yang non muslim. Nah, ada kan tuh channel-channel begitu. Suruh ikutin kata-katanya dia. Ternyata yang dia ucapkan kata-katanya adalah dua kalimat syahadat. Si Aiso speed suruh syahadat. Aiso speed kon syahadat sih mulai gutang mereka. Orang yang gimbal itu suruh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian karena si nonisnya ini, non muslim itu dia nggak tahu itu kalimat apa. Dia ikut aja. Karena ada kontennya kan konten ngerjain orang, ngeprank. Akhirnya ikut syahadat. Nah, pertanyaannya, orang yang ikut syahadat seperti ini, ya, yang dikerjain ataupun misalkan tidak dikerjain, tapi dia cuma ikut saja.
melafalkan dua kalimat syahadat, ini pertanyaannya apakah dia hukumnya sah langsung masuk Islam atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan al-imanu bihi, berkaitan dengan keimanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Gusti Allah, iman Gusti Allah dengan Kanjeng Nabi. Dan berkaitan dengan watasdiquhu, kebenaran di Kanjeng Nabi. Ini langsung masuk Islam apa enggak? Kalau misalkan langsung masuk Islam, wah, Cristiano Ronaldo di-prank aja tuh. Kayak prank, suruh baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Ronaldo masuk Islam. Nanti ke Mekah, ke Arab. Nah, makanya sekarang klubnya di Arab, An-Nasr. Itu habis haji kayaknya itu. Makanya syahadat, kalau misalnya syahadat di sana, pas di Saudi, benar di Arab Saudi, haji jadi Haji Ronaldo. Nah, itu pas. Nanti pecinya pakai peci putih ya. Kayaknya ikut ngaji pasaran nanti tahun depan. Itu pertanyaannya, masuk Islam apa tidak itu? Seketika itu. Nah, wa mutabaqatu tasdiqil qalbi, artinya tidak dibarengi dengan keyakinan di dalam hatinya bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah benar. Artinya ketika iqraru bil lisan, mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, dia hanya mengucapkan saja. Tidak tahu artinya, bahkan apalagi untuk mengimani, tidak mengimani sama sekali. Hanya ikut saja. Atau misalkan ikut mengucapkan, dia tahu artinya, tapi dia tetap belum dapat hidayah dari Allah. Tetap enggak goyah imannya, dia tetap belum iman sama Islam. Hanya ikut mengucapkan kalimat syahadat saja. Maka itu belum sah menjadi Islam. Belum sah menjadi Muslim. Belum jadi Islam. Jadi itu ISO speed itu. Suruh syahadat di prank, terus dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini belum Islam, dia masih kafir. Belum. Nah, karena dia apa? Tidak ada tasdiqun nubuwah. Tidak ada keyakinan kebenaran atas diri Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya Allah. Tidak ada. Jadi yang penting itu adalah watasdiquhu fi jami'i ma wa mutabaqatu tasdiqil qalbi. Hatinya itu yakin. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hatinya yakin bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Itu yakin. Bukan cuma di ucapan. Lagi kita itu banyak orang-orang awam yang hanya mengucapkan kalimat syahadatnya saja, dia yakin, tahu, yakin Allah adalah Tuhan semesta alam dan Kanjeng Nabi adalah utusannya. Tapi dia nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Itu nggak masalah. Yang penting itu hatinya itu yakin. Dia betul-betul yakin. Tidak ada persekutuan untuk Allah. Makanya kalau misalkan ada orang mau masuk Islam, kemudian orang itu gagu. Oh gagu, nggak bisa ngomong. Ini gimana syahadatnya? Nah, kan syaratnya orang masuk Islam harus baca dua kalimat syahadat. Terus yang mau masuk Islamnya gagu. Ngomong bebas kecapek baik. Nah, ini gimana, Bu? Mangap-mangap bebas kayak iwak lohan. Ini ngucapin kalimat syahadatnya bagaimana? Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang menyatakan yang namanya syahadat untuk masuk Islam itu ya harus wanutku, harus diucapkan dua kalimat syahadatnya. Dan yang masyhur, sebagian besar ulama menyatakan syahadatnya orang yang gagu, syahadatnya orang yang tidak bisa bicara, itu cukup dengan bil isyarah. Dengan isyarah saja. Ya gagu belum bisa ngomong jadi pribadi. Ngau kayak laron suaranya. Ya, wang bingung. Sekarang tengah-tengah korok malah. Jadi itu cukup dengan isyarat. Isyarat seolah-olah dia wanutku syahadat bil lisan. Seperti dia seolah-olah mengucapkan syahadat
dengan lisannya. Yang penting itu di dalam hatinya sudah yakin. Makanya menurut ulama itu yang namanya iman itu al-imanu iqraru bil lisan. Al-imanu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Al-imanu huwa iqraru bil lisan. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Yang namanya iman itu mengucapkan kalimat keimanan di dalam lisannya sambil dibarengi dengan keyakinan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Itu. Nah, makanya Sayyidina pamannya Kanjeng Nabi itu Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi yang merawat Nabi, yang melindungi Nabi, yang menjaga Nabi. Mulai dari Kanjeng Nabi kecil. Mulai dari Kanjeng Nabi kecil. Kanjeng Nabi ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, kemudian ditinggal Sayyidah Khadijah, istri tercintanya. Nah, itu kemudian dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya kakak, punya saudara, namanya Sayyidah Ummi Hani. Nama aslinya Sayyidah Fahitah. Nah, Ummi Hani itu julukan, artinya ibunya si Ani. Gitu. Misalkan di Indonesianya ada orang punya anak, misalkan anaknya namanya Balia, berarti Ummi Balia. Nah, gitu. Ummi Balia. Ibunya si Balia. Nah, itu orang Arab begitu. Itu namanya Sayyidah Fahitah. Sayyidah Fahitah ini satu-satunya perempuan yang menjadi cinta pertamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta pertama loh ya, bukan istri. Cinta pertama. Kalau cinta pertama nggak mesti harus jadi. Mau jadi mau nggak tetap cinta. Gitu. Itu namanya Sayyidah Fahitah. Jadi Kanjeng Nabi itu awal sukanya itu, senangnya itu sama Sayyidah Fahitah, bukan sama Sayyidah Khadijah. Karena sebelum mengenal Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi sudah kenal Sayyidah Fahitah. Itu cinta demen. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu kasarannya ya, pernah ditolak cintanya sama dua orang perempuan. Salah satunya dengan Sayyidah Fahitah itu ditolak. Coba, bayang nggak? Kelasnya Kanjeng Nabi ditolak. Apa maning kelasnya si Balia? Si Albi, aduh. Kelasnya si Albi nih. Dan dari mik beli jalan-jalan si mau. Kasih tugasnya ngumbah mobil. Tapi awas ingat, beda ya. Ditolaknya Nabi dengan ditolaknya orang biasa beda. Ditolaknya Nabi itu karena ceweknya minder. Perempuannya itu minder. Ya Rasulullah, masa engkau seorang utusan, seorang Nabi dan Rasul, masa nikahnya sama saya maunya? Itu minder. Kalau di dunia sepak bola tuh ada istrinya Ricardo Kakak. Kakak itu mantan legenda pemainnya AC Milan. Nah, itu klub saya itu, saya Milanisti. Jadi yang nonton harus ikut saya Milanisti. Walaupun semalam hampir kalah mainnya. Berkat si Ruslan datang bawa kitab itu Milan langsung ngegolin semalam. Alhamdulillah. Makanya itu si SpongeBob itu barokahnya lumayan lah. Antara barokah dan ninggang itu. Itu betul dia datang bawa kitab tuh Milan ngegolin. Waduh, sampai pengen saya peluk itu si Ruslan. Jadi kalau di bola itu ada Ricardo Kakak. Nama aslinya Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Nah, Milanisti tahu dong. Ricardo dos Santos Isaacson Leite. Orang Brazil. Oh, saya senang Kakak itu. Awal-awal Kakak ke Milan 2003-an. Oh, saya senang banget. Saya masih kecil. Itu Kakak punya istri. Tapi sekarang sudah cerai sama istrinya. Kenapa? Alasan istrinya, Kakak itu terlalu sempurna buat saya. Terlalu sempurna. Marah nggak pernah marah. Jarang. Ganteng, terlalu ganteng. Baik, terlalu baik. Wah, katanya terlalu sempurna, ini kayak bukan orang katanya. Agamis juga. Agamis religius nasionalis. Wah, lengkap teluk. Agamis religius nasionalis. Jadi kalau di Islam itu Kakak itu soleh. Soleh itu.
Aslahul kafirin, kakak. Ricardo kakak. Nah, soleh-soleh wong kafir ya kakak. Jadi Ricardo kakak itu aslahul kafirin itu. Soleh-soleh wong kafir, Ricardo kakak. Jadi kalau di Indonesia itu namanya Ahmad kakak itu kayaknya itu. Dia itu setiap minggu, setiap pekan, Sabtu Minggu itu selalu ke gereja. Orang Kristen itu kan ibadahnya seminggu 2 kali ke gereja. Nggak tahu Protestan, nggak tahu protokol itu, nggak tahu Panadol, nggak tahu Kristennya apa, pokoknya itulah. Itu. Kalau orang nonis yang lain-lainnya, apalagi sepak bola itu nggak ada yang soleh. Itu betul-betul kafir beneran itu. Jadi kafir BJP soleh ya. Iya guna wong sih ya, lawan dari kafir ya radana soleh konon kah. Aslahul kafirin, tapi rata-rata yang lain itu kafirnya beneran kafir semua. Jadi ngawur semua. Nah kakak itu tidak mabok, dia itu nggak mabok, dia nggak minum minuman keras, dia nggak makan babi, nggak. Katanya kalau dalam Taurat itu, dalam Injil itu memang dilarang kata kakak. Tapi yang lainnya, waduh ngaco semua. Muhammad Messi umpamanya, ya Ahmad Ronaldo umpamanya, itu udah ngaco itu. Tapi kakak, wah, minal ulama il kafirin gitu. Kakak itu salah satu ulama orang kafir. Saking sempurnanya untuk istrinya, itu istrinya cerai, nggak mau. Katanya kakak terlalu sempurna, minder, hebat pisannya. Anak ngomong. Lah kalau kalian kan enggak, ya kan? Enggak diterimanya kan bukan karena sempurna, tapi saking karena full minus diterima full minus wis kayak barang COD-an gitu. Full minus kabeh. Minus kelistrikan, minus baterai, minus pemaning rada, boleng setitik, layarnya pecah retak. Full minus kayak barang COD-an wong FB Pro gimana. Itu enggak diterima karena itu. Kanjeng Nabi beda, jangan kamu mikir kayak kita enggak. Bukan. Itu Sayyidah Fahita. Kanjeng Nabi itu pernah ditolak Sayyidah Fahita. Sampai Sayyidah Fahita itu punya suami, kemudian cerai, suaminya sudah tidak bareng dengan Sayyidah Fahita. Kanjeng Nabi datang lagi. Itu ba'da wafati Sayyidah Khadijah. Datang lagi. Fahita mau nggak jadi istri saya? Kata Sayyidah Fahitanya, waduh ya Rasulullah, saya tuh udah punya anak 4. Anak saya banyak, 4 apa 5 itu. Saya udah tua. Saya nggak pantas kalau harus bersanding dengan panjenengan. 1, nggak pantas. 2, saya takut fokus saya itu terganggu. Karena terlalu fokus ngurusin anak-anak saya sehingga tidak full time lah untuk panjenengan. Takutnya begitu. Coba. Akhirnya kanjeng Nabinya ya udah nggak apa-apa. Walaupun begitu saya tetap I love you. Kata kanjeng Nabinya begitu. Saya tetap I love you. Itu di kitab Tarikh itu ada, saya baca. Percakapannya saya lupa itu, kalimatnya panjang. Kurang lebih begitulah ringkasnya. Nah Sayyidah Fahitah itu saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punya bapak namanya Abu Thalib. Nah Abu Thalib ini, beliau sepanjang usianya, umurnya, walaupun yang paling membela Nabi, yang paling mendukung dakwanya Nabi, yang paling menjaga Nabi, tapi beliau sepanjang hidupnya tidak pernah wanutku bil lisan atau iqraru syahadah bil lisan, tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya. Tapi beliau meyakini, mengimani kebenaran kanjeng Nabi Muhammad dan agama yang dibawanya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya beliau itu pernah nulis syair untuk kanjeng Nabi. Apa tuh ya syairnya tuh dulu, saya lupa ingat. Syair itu kurang lebih begini. Pokoknya syairnya itu tentang membenarkan agamanya kanjeng Nabi, yaitu agama Islam. Apa itu syairnya tuh? Aduh saya lupa, saya ingat belakangnya aja. Min khiyari adyani al bariyah dinan. Saya ingat belakang dong.
Walakot apa itu saya lupa depannya. Itu kata Sayyidina Abu Thalib. Kata Abu Thalib itu menyatakan saya itu yakin, sangat yakin sekali bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad, agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu adalah an-nadina min khiyarib adyan al-bariyah dina. Itu agama yang betul-betul benar, agama yang betul-betul lurus, agama yang betul-betul baik yang dibawa oleh Muhammad, dan saya meyakini itu. Makanya ulama berbeda pendapat ini. Ada yang menyatakan, wah ini Abu Thalib ini wafatnya matinya tidak mati kafir, dia mati Islam karena sudah iman, sudah yakin kepada kanjeng Nabi. Meskipun tidak pernah iqraru bil lisan, tidak pernah mengucapkan langsung dengan lisannya selama hidupnya, tapi beliau meyakini bahwa an-dina Muhammadin itu min khairi adyan al-bariyah, itu agama yang paling baik. Yakin. Maka sampai wafat nggak pernah ngucapin, tapi beliau meyakini. Jadi secara zahir itu memang beliau mati kafir karena tidak pernah mengucapkan, tapi secara hakikatnya beliau itu sudah mengimani bahwa an-dina Muhammadin dinun min khairi adyan al-bariyah, bahwa agamanya Nabi Muhammad itu agama yang betul-betul baik, yang benar. Nah, yang sebetulnya bagaimana, wallahu alam. Wallahu alam baik. Hanya Allah yang tahu. Tapi sebagian ulama menyatakan Abu Thalib itu wafat iman. Walaupun secara zahir memang belum pernah menyatakan keimanannya secara zahir. Nah, ini sakralnya syahadat, sakralnya persaksian seseorang terhadap keimanannya Kanjeng Nabi, keimanan kepada Allah dan keimanan Kanjeng Nabi khususnya. Itu sampai Kanjeng Nabi itu menyatakan man qala fi akhiri hayati la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia masuk surga. La ilaha illallah kan ada terusannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sakral sekali. Kenapa? Karena neraka yang sebegitu kejamnya, neraka sebegitu ekstrimnya, itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang menolak syahadat. Dan surga yang begitu hebatnya Allah ciptakan untuk orang-orang yang menerima syahadat. Coba. Itu kenapa? Karena syahadat, saking hebatnya syahadat. Karena sehebatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasul. Orang yang menolak kalimat syahadat, itu Allah sudah siapkan nerakanya. Itu nerakanya Allah buatkan untuk orang-orang yang menolak syahadat. Tapi yang menerima syahadat dengan baik, Allah masukkan, Allah ciptakan surga. Makanya dalam mazhab Syadziliyah, ya, mazhab Syadziliyah itu mazhabnya Imam Hasan Asyadzili, Toriko, itu rada unik. Dalam mazhab Syadziliyah, kalau kamu butuh wiridan, kamu itu baca wiridan, jangan istighfar dulu. Tapi baca la ilaha illallah dulu. Kenapa alasannya? Alasannya karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ay li hadhil kalimah. Kata Abu Hasan Asyadzili, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa kalian. Wastaghfir li dzanbik, setelah itu baru kamu baca istighfar. Karena kenapa? Orang kafir non muslim kalau tidak baca syahadat atau tidak meyakini la ilaha illallah, hanya istighfar saja mau 100 kali pun gak akan diampura oleh Allah. Mau berapa banyak pun baca istighfarnya, tanpa syahadah billah wa bi rasulillah dan tanpa la ilaha illallah, itu mau baca istighfar semana banyak pun gak akan diampura oleh Allah kekafirannya. Tapi orang yang kafir seumur hidupnya, bahkan 70 tahun hidupnya kafir, ini dahulunya Nabi,
atau lebih selama hidupnya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, syahadat billah wa bi rasulihi, itu langsung rontok kabeh dosa. Selesai. Itu sama seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Dosanya hilang semua. Hanya satu kalimat la ilaha illallah atau syahadat. Satu kalimat syahadat. Selesai. Tapi tanpa syahadat, tanpa la ilaha illallah, hanya baca istighfar aja, nggak bakalan diapuran Gusti Allah, beri pengaruh, tetap kafir. Tapi satu kalimat itu rontok dosanya, orang masuk Islam. Bahkan siapa tahu masuk Islamnya lebih dulu daripada kita-kita yang sudah dari awal Islam. Nah, asal sedurungnya mati wis iman dikit. Aja imannya pas wis mati aja. Itu percuma. Fir'aun itu sebetulnya sudah mau iman ketika sudah cengap-cengap itu tenggelam di laut, itu sudah cengap-cengap itu sudah mau menyatakan keimanannya kepada Nabi Musa, tapi malaikat Jibril mengkel. Enak banget sepanjang urip wis beli pernah gering, beli pernah makan panadol, nggak pernah minum neosep, nggak pernah sakit, nggak pernah ke bidan hijah umpamanya, nggak pernah ke dokter, ngaku Tuhan lagi. Terus ini wajahnya pengen mati, kamu pengen iman, enak banget. Karena malaikat Jibril tahu satu kalimat keimanan, syahadat keimanan ini bisa merontokkan semua kekafiran dan bisa masukkan orang ke surga. Disumpel cocoknya si Fir'aun ke, ya cocoknya aja cangkem kebagusan. Cocoknya disumpel. Gua apa? Make pasir tanah yang ada di laut, di mana si Fir'aun tenggelam. Atau malaikat Jibril enak beira, sumpel bewus, enak bah, wis ngaku Tuhan mancing Islam, mancing swarga, ya nggak bisa. Itu sakralnya satu kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Barokahnya kalimat itu, kekafiran dosa yang semana besarnya puluhan tahun bisa rontok, bisa masukkan Islam orang kepada Islam dan pada surga, masuk surga. Makanya Abu Hasan Asy'adzili menyatakan gitu. Udah kamu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Nah, buat kalian gimana kita? Oh, istighfar dikit be dosa wis kakean. Dosa kakean. La ilaha illallah kayak kita wis Islam. Jadi istighfar be dikit. Kalau itu kan untuk yang belum Islam. Ya, istighfar aja yang banyak. Ya mau la ilaha illallah juga enggak apa-apa. Yang penting dibaca. Yang tidak baik itu kalau tidak dibaca sama sekali. Itu sakit sekali. Kenapa kemudian Allah dan nabinya Rasulullah menyatakan siapapun yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga, dan Allah menyiapkan neraka untuk yang menolak syahadah dan menyiapkan surga untuk orang yang menerima syahadah? Karena itu bentuk pengagungan, bentuk pentafrid. Tafrid itu apa ya? Pemujian tunggal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran yang absolutisme itu tidak membutuhkan atau tidak bergantung kepada kesolehan ataupun kemunafikan, kefasikan orang lain. Karena kebenaran absolut itu akan tetap benar meskipun diucapkan oleh orang yang tidak benar. Tetap benar. Makanya kebenaran yang absolutisme itu tidak membutuhkan dukungan atau kebutuhan atau pengaruh dari kesolehan atau kemunafikan, kefasikan orang, enggak butuh. Artinya orang mau sholat mau tidak, Allah tetap agung, Allah tetap besar. Orang mau ngakuin Allah Tuhan atau bukan, Allah tetap Tuhan, nggak butuh. Sekarang 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2? 2 tambah 2? 4. Ya benar 4. Siapapun orang yang ditanyain 2 tambah 2 pasti jawabnya 4. Saya tanya ke kalian yang ngaji, yang santri, 2 tambah 2 pasti 4. Saya tanya ke preman, 2 tambah 2, 4. Saya tanya ke si jengki, umpamanya, 2 tambah 2, ya 4. Saya tanya ke orang yang misalkan tukang begal, tukang nggak karuan orangnya, 2 tambah 2 tetap 4. Artinya kebenaran jawaban 2 tambah 2 adalah 4 itu merupakan kebenaran yang absolut, yang tidak perlu, jawabannya tidak bergantung kepada kesolehan orang. Artinya tidak harus orang itu benar dulu untuk menjawab 4.
Mau siapapun yang mau jawab 4, mau siapapun orangnya, latar belakangnya tetap akan jawab 4. Karena itu merupakan kebenaran yang absolut, yang nyata. Ngerti belum? Paham nggak? Lah, di otak kira yang aneh segabaya. Wis pikirane cendol, es krim, sega iki wis katone por. Sebali apa maneh wis pengen gini LPI gitu. Gini LPI tuku chicken. Chicken tiren mati kemarin. Ya, itu. Jadi kebenaran yang absolutisme enggak membutuhkan kebergantungan kepada kesolehan atau ketidaksolehan seseorang. Tetap. Artinya untuk mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, tidak harus orang itu soleh dulu. Untuk meyakini mengucapkan kebenarannya Allah dan Rasulnya, itu tidak harus orangnya jadi orang benar dulu. Mau nanya ke preman pun, mau nanya ke tukang begal pun, mau nanya ke orang yang pernah bunuh orang pun, yang gak karuan pun, kalau ditanya siapa Tuhan kamu, pasti akan jawab oh. Siapa Nabi kamu, akan jawab Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena itu adalah kebenaran yang nyata, kebenaran yang betul-betul benar. Jadi mau ditanya ke siapapun, ya kan jawabannya tetap sama. Kebenaran itu tidak akan hilang. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan rusak, tidak akan terganggu oleh keraguan-raguan. Dia sudah yakin Tuhannya Allah, nabinya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Mau gimana pun tetap akan menyatakan seperti itu. Tuh. Jadi untuk mengagungkan Gusti Allah, ini sakralnya kalimat syahadat dan kalimat la ilaha illallah. Tidak bergantung pada apapun, karena itu kebenaran yang nyata untuk Allah dan Rasulullah. Itu iman. Itu hebatnya di situ. Nah, makanya di sini kita yang sudah beriman semua, sudah melaksanakan rukun iman. Yang pertama adalah syahadah, ya. Mari ditingkatkan ke musyahadah muayyanah qalbiyah. Yang artinya tidak hanya persaksian secara lisan saja, tapi secara keyakinan dan secara perilaku. Pelan-pelan. Mulai harus sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Aja padurin cangkeme asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi enggak sesuai kehidupannya, jangan enggak begitu. Nah, ini berat. Wa qala ta'ala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.